Halo para generasi penerus bangsa di seluruh penjuru negeri, selamat wayah kieu, apa kabarnya? Setelah libur lebaran dan beberapa purnama sudah berlalu, kali ini saya akan merangkum film bertema dunia perkungkuan dari negeri Cina. Tapi sebelum lanjut, untuk teman-teman yang suka dengan channel ini silahkan tekan tombol like, subscribe, serta share ke keluarga, kawan, pacar, ataupun pacar orang. Dan tidak usah banyak mencoblak, selamat menyaksikan. Berlatar tahun 1627 pada masa kekaisaran terakhir dinasti Ming bernama Songzhen, yang pada masa itu kekuasaan Kasim atau para menteri jauh lebih luas dan sewenang-wenang serta mereka sibuk memperkaya diri dengan melakukan korupsi berjamaah. Mendapati fakta yang akan berakibat buruk pada kekaisarannya itu ditambah musuh dari Manchuria bisa kapan saja menyerang negara, Kaisar Songzhen yang baru saja dilantik memutuskan mengakhiri pengaruh para Kasim terutama Kasim Wei Zhongxian. Kemudian memerintahkan pasukan elit kekaisaran menangkap dan merampas harta Kasim Wei beserta para pengikut dan simpatisannya. Malam itu Kapten Shen Lian akan menangkap pengikut Kasim Wei bernama Xin Chuan yang sedang bersembunyi di rumah simpatisannya. Mendapati perlawanan dari si pemilik rumah, namun Shen Lian dengan teknik interogasinya yang terkenal edan membuat si pemilik rumah leles tuur lalu menunjukkan keberadaan Xin Chuan. Namun saat pintu kamarnya didobrak, yang bersangkutan sudah kabur lewat jendela. Tapi tiba-tiba kedua teman Shen Lian yang senior bernama Lu Junxiang, tapi biar gampang saya panggil saja si Cikal, dan yang paling muda kita sebut saja si Bungsu, sudah bersiaga lalu mengecrik Xin Chuan. Setelah tugas mereka selesai, si Bungsu mengeluarkan unek-uneknya yang merasa heran karena dari sekian banyak pasukan khusus, hanya mereka bertiga yang ditugaskan menyelesaikan kasus Xin Chuan. Tapi menurut si Cikal, tidak usah banyak suujon dan selalu waspada saja dalam bekerja. Shen Lian lalu memberi beberapa tael perak pada si Bungsu yang sebelumnya meminta kasbon. Namun oleh si Bungsu, kasbonnya itu malah dikasihkan pada Din Suo, saudara seperguruan gak ada akhlaknya, yang katanya ia akan membuka rahasia si Bungsu jika tidak memberikan sejumlah cuan untuk tutup mulut. Rahasia apakah itu? Sudah, tidak usah kepo. Keesokan harinya si Cikal menyerahkan laporan pada atasannya sambil menanyakan kapan promosi jabatannya di ACC. Yang katanya, selain sudah bertugas dengan baik selama belasan tahun, ia juga sudah menjual sawah, kebun, sapi, kambing untuk menyuap atasannya itu agar segera naik pangkat. Tapi atasannya yang saya sebut saja si bos, malah meminta si Cikal sejumlah uang lagi karena menurutnya uang yang ia berikan tempo hari tidak cukup untuk menyuap beberapa atasannya, yang tentu saja membuat si Cikal gogodeg dan sepertinya bakal berhutang lagi ke Bang Emo. Lalu tiba-tiba komandan tertinggi mereka bernama Shao Jingsong datang memerintahkan si Cikal beserta kawan-kawannya menangkap Kasim Wei hidup atau mati di kota Pucheng. Yang anehnya, tugas berat ini mereka dilarang membawa banyak pasukan, dan jika sukses, menurut komandan Shao, mereka semua akan segera naik pangkat. Singkat cerita, ketiganya sampai dan berhasil menyusup di tempat persembunyian Kasim Wei. Tapi ternyata mereka ketahuan oleh ajudannya Kasim Wei. Dan tiba-tiba epic battle tiga pasukan elit versus everybody itu pun berlangsung keras dan menegangkan. Sadar jika sejago-jagonya mereka bertiga, jika lawan satu kecamatan mah ya tetap aja bakal amsyong. Maka sebelum terjadi, si Cikal menyuruh Shen Lian menghabisi Kasim Wei karena seperti catur, jika raja mati otomatis perang berakhir. Namun saat Shen Lian menodongkan bedog ke lehernya Kasim Wei, dengan cerdik si Kasim Wei memainkan perasaannya Shen Lian dengan menunjukkan semua harta berupa emas berkilo-kilo. Dan semua harta itu akan jadi miliknya Shen Lian jika ia membiarkan Kasim Wei kabur. Menurut Kasim Wei, ia tahu berapa gaji seorang kapten seperti Shen Lian. Sekalipun bertugas puluhan tahun, tidak akan mendapatkan harta sebanyak itu. Dan tiba-tiba pelayan Kasim Wei menghunuskan pedang yang saat itu dengan refleksnya Shen Lian menyelamatkan Kasim Wei. Yang ternyata
Selama ini pelayannya itu adalah mata-mata. Dan tiba-tiba lagi Shen Lian keluar dari ruangannya Kasim Wei yang lalu berteriak kepada pasukannya jika Pak Kasim sudah tewas terbakar. Singkat cerita, mayat Kasim Wei yang sudah tutung dibawa ke hadapan penasehat kaisar. Tapi ia tak percaya begitu saja, walau KTP elektronik zaman dulu kala menunjukkan nama Kasim Wei. Komandan Song dengan kepandaiannya berbicara meyakinkan Pak Penasehat jika itu memang benar mayatnya Kasim Wei. Beberapa hari kemudian Komandan Song ke markas rahasianya di tengah hutan belantara. Yang betapa kagetnya, ia melihat Kasim Wei mantan atasannya masih sehat walafiat jag-jag waringkas. Lalu, siapakah orang yang sudah tutung itu? Pak Kasim pun mengetahui jika ketiga orang yang akan membunuhnya itu adalah orang-orang suruhannya Komandan Song. Komandan Song pun meminta maaf jika ia hanya menjalankan tugas kaisar. Yang menurut Kasim Wei, ia hanya akan memaafkan Komandan Song jika berhasil membunuh 3 orang pasukan khusus yang menggerebek persembunyiannya. Dan yang paling utama, Komandan Song harus membantunya membunuh kaisar yang telah memecatnya. Sementara itu Shen Lian mendatangi rumah tempat bisnis birahi yang kedatangannya untuk membebaskan seorang wanita bernama Miatong. Namun ternyata Miatong lebih memilih seorang anak pejabat yang lebih tajir ketimbang Shen Lian. Yang pastinya membuat Shen Lian dicengklak manah keluar dari tempat tersebut. Untuk menghilangkan gelisah dan gundah gulana, kedua temannya Shen Lian pun mengajaknya minum-minum. Tapi tanpa diduga, seorang bertopeng ninja sedang menunggu kesempatan mereka bertiga lengah. Dan karena ketahuan, ketiganya mengejar si ninja tersebut yang lalu Shen Lian menembakkan panah tepat di dampal panangannya si ninja. Ternyata ninja tersebut tak lain adalah Komandan Song yang lalu ia menyusun rencana menjebak 3 sekawan tersebut dengan memerintahkan si bos membawa semua pasukannya menangkap seorang pejabat pengadilan yang dituduh terlibat dengan Kasim Wei. Padahal pejabat tersebut orang yang jujur, baik hati, rajin menabung dan tidak terlibat gerakannya Kasim Wei. Saat dilakukan penangkapan, dari atas kuda si bos membibita pasukannya jika ia akan mempromosikan siapapun yang berani masuk dan menangkap si pejabat. Namun karena tak kunjung ada yang ngacung karena paham jika ini adalah jebakan, si bos pun menyuruh si Cikal dan teman-temannya yang karena memang itu rencananya. Di pintu rumah, Shen Lian disambut anak si pejabat yang juga saingannya memperebutkan Miatong. Hingga saat bertemu si bapak pejabat, tanpa diduga sebuah anak panah mengenai si bapak pejabat itu. Anak si bapak yang tidak terima kemudian menyerang Shen Lian dan kawan-kawan. Terjadi pertarungan yang tidak seimbang, ketiganya pun mencoba keluar. Namun si bos dan Komandan Song yang sudah sekongkol malah menggembok pintu gerbang sehingga mereka mau tidak mau harus melawan pengawalnya si bapak pejabat. Setelah bertarung menguras tenaga dan pikiran yang cukup lama, si bos menyangka Shen Lian dan teman-temannya sudah binasa, lalu memerintahkan membuka gerbang yang digembok. Dan tiba-tiba, rencana kotor Komandan Song dan si bos gagal total karena ketiganya sehat walafiat dan sukses menjalankan misi walau yang ditangkap anaknya si bapak pejabat. Singkat cerita, pada malam harinya, Shen Lian mendatangi si bos yang saat ini sedang gelisah karena rencananya gagal. Dengan wajah ketakutannya, si bos menawarkan kenaikan pangkat karena rencananya sudah diketahui Shen Lian. Akan tetapi, Shen Lian dengan sedikit ancaman meminta dipindah tugaskan ke Nanjing bersama kedua temannya. Dan yang utama, si Cikal harus sudah naik pangkat. Serta tak lupa sebagai pelicin, Shen Lian memberikan 300 tael perak untuk memuluskan kepindahannya. Yang tentu saja, si bos bungah tidak kacida, tidak jadi modar. Beberapa waktu kemudian sepulang dari rumah kabogohnya, si bungsu dicegat Ding Suo yang meminta 100 tael perak karena jika tidak, ia akan menceritakan kepada para pejabat bahwa sebenarnya si bungsu bukanlah anggota resmi pasukan elit kaisar. Tapi ia membunuh seorang pasukan, kemudian si bungsu mengambil identitasnya.
Yang saat itu, Shen Lian keburu datang lalu memberikan sejumlah uang yang diminta Ding Suo. Ketiganya pun bertemu di pasar malam dan bersama-sama memenuhi undangan makan di rumahnya penasehat kaisar. Yang saat para inohong sudah berkumpul, Pak Penasehat memberikan sebuah pidato yang intinya si Cikal dinaikkan pangkatnya setara dengan si bos yang langsung disambut tepuk tangan meriah. Namun juga Pak Penasehat membocorkan jika Shen Lian memberikan 300 tael perak supaya si Cikal naik pangkat, yang tentu saja membuat malu si Cikal di hadapan para gegeden. Saat acara berlangsung, si bungsu melihat Din Suo sedang memainkan seruling. Kemudian menghampiri saudara seperguruan yang gak ada akhlaknya itu. Namun saat akan bertarung, tiba-tiba Komandan Zhao datang kemudian memarahi Din Suo yang dianggapnya tidak beretika saat berbicara dengan pejabat negara. Dan saat itulah, si bungsu melihat pandangannya Komandan Zhao luka seperti terkena panah. Di asrama pasukan, Shen Lian dihajar si Cikal karena sudah membuatnya kawiwirangan. Kemudian bertanya dari mana ia dapat uang sebanyak itu. Padahal bon kopi ke warung Mang Udin juga masih numpuk. Shen Lian kemudian meminta maaf jika ia sudah memalsukan kematian Kasim Wei karena imannya tipis ditambah gaji bulanan di bawah UMR. Ia pun tergiur dengan uang yang ditawarkan si Kasim. Kemudian dia memberikan masing-masing sekantong emas. Si bungsu kemudian berkata jika pelaku penyerangan malam itu adalah Komandan Zhao setelah ia melihat bekas luka yang disembunyikan. Dirasa sudah tidak aman lagi, Shen Lian mengusulkan jika mereka bertiga harus segera meninggalkan ibu kota dan melanjutkan hidup mereka di kota lain. Sementara itu di tempat berbeda, Komandan Zhao bertemu Din Suo yang lalu memberi sekantong uang untuk membunuh si bungsu. Sempat ragu jika harus membunuh saudara sendiri, tapi jika bayarannya dinaikkan ia akan dengan senang hati membunuh si bungsu. Keesokan harinya si bungsu pamitan kepada kabogohnya jika ia akan pergi ke kota lain dan meminta kabogohnya itu bersabar menunggunya pulang kembali. Ketika si bungsu sedang berkemas, saat itu seorang bocil memberitahukan jika si bungsu ditunggu seorang pemuda di rumah kabogohnya. Yang mendengar itu, si bungsu pun berlari ke rumah bebendeknya. Setelah sampai, ia mendapati calon mertuanya sudah tewas oleh Din Suo, yang lalu keduanya pun berduel setelah kabogohnya pingsan. Bungsu kemudian murang-maring hubak-habik kaedanan karena kabogohnya dibuat pingsan dan calon mertuanya dibunuh Din Suo, yang dalam beberapa jurus ia mampu membuat Din Suo ripuh. Namun karena ia mengidap suatu penyakit, Din Suo pun memanfaatkan kelemahannya si bungsu hingga tawala kaya. Yang lalu ia bersiap membunuh si bungsu. Dan tiba-tiba si bungsu malah menghalangi penembak jitu yang akan menembak Din Suo. Di tempat terpisah, Miatong menolak diajak pergi Shen Lian dan berkata jika sebenarnya ia enggak cinta apalagi suka sama pekerjaannya Shen Lian. Yang saat itu tiba-tiba Komandan Zhao bersama pasukannya datang dan terjadi pergelutan yang tak berimbang. Namun pada akhirnya, dengan jurus Gurawil Bajing Shen Lian berhasil melempar Komandan Zhao dan membawa pulang Miatong. Di lain tempat, penasehat kaisar melakukan otopsi kematian Kasim Wei, yang diketahui jika jasad yang tutung itu adalah seorang yang lebih muda dari umurnya Kasim Wei. Yang lalu, si penasehat memerintahkan pasukannya menangkap si Cikal karena sudah memalsukan kematian Kasim Wei. Di lain tempat, si Cikal yang sudah memakai seragam baru dan bersiap keluar gerbang ibu kota dicegat ajudannya Kasim Wei hingga keduanya pun sama-sama ripuh. Yang kemudian, si Cikal pun merasa beruntung karena mendapat bala bantuan. Namun sangat disayangkan, kedatangan pasukan itu untuk menangkap si Cikal karena sudah memalsukan kematian Kasim Wei. Ia pun dibawa ke hadapan kaisar dan dijatuhi hukuman penggal. Keesokan harinya, saat eksekusi berlangsung, Shen Lian hanya mampu melihat dari kejauhan. Sementara itu semua keinginannya sudah tercapai,
Komandan Zhou membunuh Kasim Wei yang lalu meninggalkan ibu kota. 2 bulan kemudian, ketika Komandan Zhou sedang patroli di wilayah utara, mereka mencoba menyebak seorang berkuda yang dikira mereka Shen Lian. Dan tiba-tiba ternyata yang mereka intai itu adalah Din Shuo yang lalu bersama Shen Lian menghajar kroco-kroconya Komandan Zhou. Hingga ia pun kabur dan bertemu dengan pasukan berkuda suku Manchuria yang ternyata selain sudah mengkhianati bawahannya, Komandan Zhou sudah mengkhianati negaranya sendiri yang terbukti dengan gaya rambut yang ia pakai. Si pengkhianat pun duel by one dengan Shen Lian. Sementara Din Shuo seorang diri melawan pasukan berkuda Manchuria. Terjadi pertarungan sengit di antara mereka yang ditandai dengan jurus-jurus khas film kungfu. Hingga pada akhirnya si pengkhianat bangsa itu pun tewas di tangan Shen Lian. Begitu juga Din Shuo, yang walaupun seorang diri ia mampu menumbangkan semua pasukan berkuda. Yang sepertinya, semenjak kematian si bungsu, Din Shuo berbalik pikir dan memilih insaf atas kejahatannya. Di akhir film, Din Shuo menunjukkan tempat Miatong dan kabogohnya si bungsu berada, serta meminta Shen Lian untuk menjaga mereka sebagai penembus kesalahannya di masa lalu, karena ia akan memilih berkelana, seperti lagunya Bang Haji Roma. Hikmah dari film ini adalah, bekerjalah seperti tuyul yang bekerjanya tak kelihatan, gak butuh pujian, gak gila jabatan, dan juga nggak pernah pamer cari perhatian, tapi hasilnya pasti dan jelas. Terima kasih sudah menyaksikan, tetap sehat, dan sampai jumpa.